Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Kami percaya dimanapun Bapak Ibu berada, kita selalu di dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Karena kita mau percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu menyertai kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kami dari Power of Worship bersama dengan saya Rahel Mutiara, juga bersama dengan Evangelis Tirsa Agustina, dan juga bersama Bung Tino Titiahi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari sama-sama kita mau memuji, menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Karena kita mau bersyukur kita punya Tuhan yang dahsyat. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau satu hati berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami anak-anak-Mu, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau fokuskan hati, pikiran dan jiwa kami hanya kepada Tuhan. Karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kasih-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami. Bahwa Tuhan sanggup Tuhan membuat yang tidak ada menjadi ada. Membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus. Mari buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Mari ucapkan syukurmu. Mari percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup menolong kita. Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya.
dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan, katakan dia sanggup, sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, oh, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Bapak Ibu yang percaya, angkat pujian. Dia sanggup, Yesus sanggup, yes Lord, melakukan. Yes, kami percaya. Yes, dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dengan iman katakan, dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, oh, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan
Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami sangat memerlukan Engkau. Kami sangat merindukan Engkau Tuhan. Beri kami kekuatan-Mu Tuhan, untuk kami bertahan, untuk kami melangkah, untuk kami setia. Oh Yesus, kami tidak sanggup jauh dari-Mu Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu melingkupi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami pergunakan waktu yang baik ini untuk kami menyembah Engkau lebih lagi. Karena Engkau Allah kami yang mengerti. Engkau Allah yang peduli akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Engkaulah kota benteng kami. Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah perisai kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Yang percaya Tuhan kita dahsyat. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bapak Ibu katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Dia peduli. Sebab Allah peduli. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Engkau yang pedulikan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bapa yang surga, terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan buat setiap kami Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, ketika kami sudah memuji menyembah nama Tuhan, saat ini Tuhan kami mau ambil waktu, kami mau duduk di bawah kaki Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan, ketika kami mau mendekat, kami mau haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, kami percaya bahwa Engkau juga akan mendekat kepada setiap kehidupan kami, kepada setiap keluarga kami, bahkan kepada setiap masa depan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau siapkan telinga kami Tuhan, berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar Tuhan. Kau urapi setiap kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mau katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan ya. Dan saya mengucap syukur kalau misalnya hari ini saya diberi kembali kesempatan untuk sharing dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya percaya Bapak Ibu bahwa setiap kita hari ini adalah orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dan saya juga percaya sekalipun kita mungkin gak bertemu secara fisik ya Bapak Ibu, tapi saya percaya lewat siaran online ini Tuhan juga hadir dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Amin. Nah Bapak Ibu, hari ini saya akan sharing sedikit tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu kalau Bapak Ibu suka dengan yang namanya judul khotbah, saya akan beri judul yaitu When God Delays. Artinya apa nih? Kok bahasa Inggris ya kan? Tapi arti bahasa Indonesianya adalah ketika Tuhan itu seolah-olah menunda kepada kehidupan kita. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita ya kan, kita itu kepingin yang namanya cepet gitu kan. Kalau misalnya kita lihat di kehidupan kita nih, contoh simpelnya adalah ketika kita mungkin belanja gitu kan, kita belanja online, kita shopping secara online, kita kepingin yang namanya barang itu cepat sampai gitu kan, kalau bisa kilat, ekspres gitu kan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat percaya juga mungkin di antara kita seringkali kita ngomong ke Tuhan juga kita kepingin cepat, benar ya, kita kepinginnya buru-buru ya kan. Tapi Bapak Ibu, banyak orang yang mungkin berkata, aduh aku mau sekarang. Banyak orang lagi berkata gak mau nunggu lama gitu kan, cepetan, tolong dijawab sekarang. Atau mungkin sebagian orang ngomong berkat Tuhan buruan gitu kan, buru-buru. Bahkan beberapa orang lagi mungkin berkata, Bapak Ibu, mujizat. Ketika kita bicara soal mujizat, kita kepinginnya detik ini dan sekarang. Tapi Bapak Ibu, ketika kita mungkin menunggu yang namanya jawaban Tuhan, kita menunggu, kita sudah berdoa sekian lama gitu kan, kita seringkali menunggu. Kita masuk ke dalam yang namanya penungguan. Tapi setelah kita lama untuk menunggu Bapak Ibu, kita masuk ke namanya keraguan. Kita mulai ragu akan Tuhan itu ada gak sih ya kan? Atau mungkin Tuhan itu beneran sayang gak sih sama setiap kita? Bahkan kita muncul kembali Bapak Ibu, fase yang berikutnya adalah kekecewaan. Dan ketika masuk ke dalam kekecewaan, lama-lama nih Bapak Ibu ya, tanpa sadar kita merasa yang namanya putus asa. Berapa banyak di tempat ini yang mungkin hari-hari ini Bapak Ibu kita hilang yang namanya hilang harapan. Tapi Bapak Ibu, saya percaya ketika firman Tuhan hari ini, saya percaya adalah firman Tuhan yang hidup, yang bisa menguatkan setiap kita. Amin ya Bapak Ibu. Dan hari ini Bapak Ibu, saya akan sharing sedikit tentang kebenaran firman Tuhan dari satu perikop Bapak Ibu, yaitu dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 sampai 6. Kalau dikisahkan Bapak Ibu di ayat Alkitab, yaitu ada kisah di mana Maria, Marta, dan siapa? Lazarus. Bapak Ibu tahu ceritanya bagaimana mereka ini adalah kakak beradik yang sangat dikasihi oleh Tuhan, oleh Yesus saat itu. Dan saat itu bahkan kita tahu ya cerita sebelumnya bagaimana Yesus saat itu datang ke Betania, ke rumah mereka. Bahkan mereka ada Marta yang menjamu Tuhan Yesus ya kan. Kemudian ada Maria yang bahkan duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang sangat dikasihi Bapak Ibu oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, yang menarik adalah di kisah ini di ayat yang ke-5 sampai ke-6. Saya bacakan Bapak Ibu. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya, yaitu Maria ya Bapak Ibu, dan Lazarus. Namun Bapak Ibu, di situ ada kata namun. Itu berarti ada sesuatu yang berbeda ya kan. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit. Wow, ini menarik Bapak Ibu. Karena ketika itu Lazarus sedang sakit. Dan kondisinya adalah saat itu mungkin Maria dan Marta itu lagi ngirim pesan
ya ke Yesus ya kan. Karena kalau zaman sekarang mungkin ada WhatsApp ya Bapak Ibu, jadi kita bisa dengan cepat untuk mengirim pesan. Tapi bayangkan saat itu mungkin mereka harus menunggu lama untuk mengirim pesan. Tetapi setelah dikirim pesan ya kan, setelah mereka memberitahukan kabar kepada Yesus bahwa Lazarus yang engkau kasihi itu sedang sakit, tapi ternyata Yesus tidak membalas Bapak Ibu. Sama halnya kalau misalnya kita lagi WA ya, centangnya ada simbol centang kan ya, centangnya biru 2 gitu kan, dibaca tapi tidak dibalas. Tapi Bapak Ibu saat itu firman Tuhan berkata ya kan, ia sengaja, Yesus sengaja, sama-sama katakan sengaja. Ya, sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana Yesus berada. Bapak Ibu di situ ada kata sengaja. Tapi Bapak Ibu saya sangat percaya kesengajaan Yesus itu karena mengasihi kita. Kesengajaan Yesus itu bukan berarti penolakan Bapak Ibu. Dan saya sangat percaya Bapak Ibu ketika saat itu mungkin Maria dan Marta merasa aduh bagaimana ya, kenapa Yesus yang katanya mengasihi saya tapi nggak memberikan jawaban dengan cepat gitu kan. Tapi Bapak Ibu mungkin hari-hari ini kita juga pernah ya merasa Tuhan katanya Tuhan sayang. Tuhan firman Tuhan begitu banyak menyatakan bahwa Tuhan itu sayang kepada setiap kita. Tapi kenapa kok percobaan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ternyata jawabannya ada di ayat ke-14 sampai ke-15. Yohanes 11 ayat yang ke-14-15 dikatakan bahwa karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah Bapak Ibu, ada kata syukurlah. Aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih Bapak Ibu di sana dikatakan lebih baik bagimu Bapak Ibu. Lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya Bapak Ibu. Jadi ternyata ketika saat itu Yesus ingin ajarkan bahwa hal itu terjadi karena untuk kebaikan kita. Bahkan Yesus mengajarkan supaya kita itu bisa belajar percaya penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu hari-hari ini ya, saya percaya bahwa ada Lazarus di dalam kehidupan kita. Kita mungkin berharap sesuatu, kita mungkin berharap yang namanya kesembuhan, kita punya harapan penuh kepada Tuhan supaya Lazarus yang tadinya sakit itu bisa sembuh Bapak Ibu. Lazarus situasi kondisi kita itu bisa sembuh Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu kadangkala situasi dan kondisi atau Lazarus kita entah itu pekerjaan, kesehatan atau mungkin keluarga atau mungkin masa depan cita-cita kita. Ternyata Bapak Ibu seringkali kita merasa Tuhan gak adil atau Tuhan kok membiarkan semuanya semakin lebih buruk gitu kan. Bahkan Lazarus saat itu mengalami yang namanya kematian Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu saya percaya ya kan, ketika kita bersama dengan Tuhan sekalipun mungkin kita itu gak bisa gitu kan, tapi bersama dengan Tuhan kita percaya bahwa Tuhan bisa melakukan jauh lebih besar dari yang kita pikirkan, bahkan yang kita doakan. Berapa banyak bisa katakan amin, bisa tulis ya di live chat saat ini amin gitu kan. Nah Bapak Ibu, jadi hari ini saya mau katakan bahwa penundaan yang ada, mungkin kerasanya kita kok Tuhan kok jahat, kok Tuhan kok gak adil, kok kerasanya ditunda gitu kan. Tapi Bapak Ibu saya percaya bahwa penundaan itu bukan berarti Tuhan jahat, Tuhan gak adil, atau Tuhan menolak setiap kita, bukan Bapak Ibu. Tapi penundaan yang Tuhan kasih itu adalah Tuhan kasih karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk menolong kita. Kalau manusia Bapak Ibu pinginnya buru-buru ya kan, tapi Tuhan bisa kasih sesuatu itu tiba-tiba Bapak Ibu. Amin ya Bapak Ibu. Jadi saya percaya bahwa setiap kita sangat bisa ditolong oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu ayat yang terakhir sebelum saya akhiri, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu, di ayat yang terakhir Bapak Ibu, yaitu di ayat yang ke-38 sampai ke-39. Di situ dikatakan Bapak Ibu bahwa Yesus saat itu akhirnya pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah gua yang ditutup dengan batu. Oke, kita bayangkan bahwa ada kubur di mana ada batu Bapak Ibu yang menghalanginya. Kemudian kata Yesus, angkat batu itu. Sama-sama katakan angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau sebab 4 hari ia mati. Bapak Ibu saat itu ketika saya renungkan ayat ini, bukankah kita sudah tahu ceritanya ketika Lazarus dibangkitkan? Bapak Ibu saat itu saya sangat-sangat percaya
bahwa Tuhan Yesus saat itu bisa membangkitkan yang mati menjadi hidup kembali. Tapi Bapak Ibu, kenapa di ayat tersebut dikatakan bahwa kata Yesus angkat batu itu? Artinya apa? Yesus meminta kepada orang-orang di sana untuk mengangkat batu itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Yesus bisa untuk mengangkat batu itu. Benar ya? Karena mengangkat untuk menghidupkan orang mati saja Yesus sangat bisa. Apalagi untuk mengangkat sebuah batu. Bukankah itu adalah hal yang sepele buat Tuhan Yesus? Tapi saat itu Yesus meminta orang-orang untuk mengangkat batunya. Kenapa Bapak Ibu? Yang Yesus mau ajarkan kepada setiap kita adalah Tuhan sangat bisa untuk melakukan perkara yang besar. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, Tuhan mau juga kita untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini ketika Tuhan mau melakukan perkara besar dalam kehidupan kita, seringkali masih ada batu Bapak Ibu yang besar yang membatasi atau menutupi hati kita Bapak Ibu. Contohnya apa Bapak Ibu? Mungkin ada batu yang belum kita singkirkan. Batu ini bicara soal apa? Bisa jadi mungkin ada kemarahan di hati kita, kekecewaan terhadap Tuhan, atau mungkin kita masih tinggal di dalam dosa yang berulang-ulang kali, yang belum kita bereskan. Bapak Ibu, hari ini saya percaya ketika Tuhan mau melakukan perkara yang besar buat kehidupan Bapak Ibu, saya percaya yuk mari sama-sama kita mau buang segala batu itu, kita mau singkirkan terlebih dahulu. Kita mau buang jauh-jauh terlebih dahulu segala rasa kekhawatiran, kekecewaan. Karena apa Bapak Ibu? Supaya Tuhan Yesus itu bisa masuk ke dalam setiap hati kita. Dan ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, saya percaya Bapak Ibu kita punya yang namanya sukacita. Walaupun di tengah badai kita masih bisa bersukacita Bapak Ibu. Amin ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita percaya, walaupun kita mungkin ngelihat yang namanya penundaan, tapi saya percaya Tuhan gak pernah menunda-nunda ya. Tapi saya percaya Tuhan itu sangat mengasihi setiap kita. Dan pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat Bapak Ibu. Satu kali Bapak Ibu saya merenungkan ada sebuah lagu ya kan. Lagu ini berkata bahwa ku kan berdiri di tengah badai. Bahkan di dalam kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Sampai kapanpun aku mau bertahan. Karena siapa Bapak Ibu? Karena Yesus, yaitu Tuhan satu-satunya Tuhan yang bisa menopang setiap kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah sering dengar lagu ini, yuk mari sama-sama kita mau ambil waktu sejenak. Kita mau menyembah Tuhan kita. Kita mau renungkan ayat ini bukan hanya cuman keluar dari mulut Bapak Ibu, tapi kita mau menyanyi dengan hati kita dan kita mau mengimani lagu ini. Mari Bapak Ibu kita mau tundukkan kepala. Kita mau sama-sama sembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan menjawab kami tepat pada waktunya. Kami akan terus setia Tuhan. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu, janji-Mu di dalamku, pulihkan, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan.
menikmati, percaya karena kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Engkau yang akan terus memberkati kami. Engkau yang akan terus menyertai kami, Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk terima doa berkat dari Tuhan. Kami mau terima berkat-berkat yang terbaik, berkat-berkat yang dahsyat, berkat anak raja tercurah atas kami. Terima, terima, terima. Yes, Lord. Rabaharabata karabaya shikarabaharabaya se. Oh rabaharabata karabaya shikarabaharabaya se. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua tanganmu dimanapun kau berada. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat, yaitu dari Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam persekutuannya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan, diberkatilah kesehatan, diberkatilah keluarga, masa depan. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kalau hari ini kau butuh jalan keluar, Tuhan yang akan kasih jalan keluar. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sudah terima berkat. Mari sama-sama kita katakan, amin.